Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rukini SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif di SMP Negeri 4 Pengabuan pada kelas 7, materi dinamika penduduk, submateri persebaran penduduk. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Uza, temannya ada semua ya, Nak ya? Iya, alhamdulillah semuanya hadir. Ibu perhatikan juga memang mejanya penuh. Berarti hadir semua anak ibu ini. Ketua kelas, tolong bimbing doanya ya. Semua siap berdoa dimulai. Coba sekarang perhatikan kanan kiri kalian. Jika masih ada sampah, masih terlihat, tolong diambil ya. Kemudian masukkan dalam tong sampah. Ya, silakan. Dan untuk perlengkapan belajar, pena dan buku silakan kalian keluarkan. Kemudian untuk buku IPS ya, kita masih menggunakan buku IPS yang sama. Karangan Iwan Setiawan 2017 ya, kurikulum 2013. Penerbit Kemendikbud. Sebelum belajar, Ibu ada permainan. Ya. Permainan ini sangat sederhana, tapi bisa membangkitkan semangat dan konsentrasi belajar. Karena Ibu ingin belajar IPS itu kalian fokus dan konsentrasi. Kalian tahu dengan semut? Tahu. Kalian tahu dengan gajah? Tahu. Kalau semut itu ukurannya gimana? Kecil. Kalau gajah ukurannya gimana? Besar. Nah, tapi Ibu balik ya. Ketika Ibu bilang semut, tangan kalian gini, ya. Ketika Ibu bilang gajah, tangan kalian gini. Bisa dimengerti? Bisa. Kita mulai. Gajah, semut. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumahmu? 5. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 7. Kira-kira apa yang terjadi jika jumlah anggota terlalu banyak? Hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk pada kesebaran jumlah penduduk, kesebaran penduduk. Adapun ya, tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa perhatikan di layar ya. Melalui tanya jawab kalian dapat mengidentifikasi pengertian dinamika penduduk dengan benar. Untuk model pembelajaran hari ini masih sama ya. Kita menggunakan model problem based learning dengan tahapan pembelajaran ya. Nanti akan Ibu tampilkan sebuah gambar dan di sini nanti kita akan mengidentifikasi permasalahan dari gambar yang kita amati. Kemudian nanti akan Ibu pembagian tugas kelompok, akan Ibu berikan tugas kelompok. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi, ya, menyelidiki. Kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi diwakili oleh satu kelompok satu. Ada permen, 4 permen Kopiko, 4 permen Kris. Sekarang kalian pilih permen ini sesuai dengan kesukaan kalian. Ya, sudah. Kalau sudah, siapa yang dapat Kopiko? Nah, sekarang yang sudah dapat Kopiko dan begitu juga yang dapat Kris. Siapa yang dapat Kris? Nah, kalian duduk berkelompok berdasarkan permen yang kalian pegang.
sudah? Kalau sudah, sebelum berdiskusi kita perhatikan dulu layar. Ya, kita perhatikan layar. Ini gambar apa, Nak? Penduduk. Penduduk. Sekarang Ibu ingin bertanya ya. Kira-kira dalam beberapa bulan ini atau beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ada nggak yang anggota masyarakatnya itu berkurang atau bertambah? Ada. Kenapa? Iya, karena kematian, kelahiran dan perpindahan. Kira-kira apa itu dinamika penduduk, Nak? Ya, silakan Anggul. Perubahan jumlah penduduk. Iya, perubahan jumlah penduduk akibat iya. Si Anggun dan semuanya dapat nilai ya, sudah bisa memberi jawaban. Ini gambar apa, Nak? Peta ya. Peta persebaran penduduk Indonesia. Dari gambar ini, Nak, menurut kalian mana yang paling padat? Jawa. Jawa. Yang paling sedikit? Papua. Papua itu jumlah penduduknya, kepadatan penduduknya kurang dari 10 km perseginya ya. Sekarang dari gambar ini, Nak, coba kalian buat pertanyaan, rumuskan pertanyaan, kalian catat di buku catatan dengan menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Nanti yang bisa merumuskan pertanyaan akan Ibu kasih nilai. Gimana? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, siapa anak Ibu yang bisa merumuskan pertanyaan? Ada, Bu. Iya, silakan. Mengapa Pulau Jawa penduduknya sangat padat, Bu? Iya, mengapa Pulau Jawa penduduknya sangat padat? Kita kasih hapus untuk Puja ya. Puja dapat nilai ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, ya, ada gunung nggak, Nak? Nggak ada. Ada. Kalau gunung itu di mana? Kelinci. Iya, di Kerinci. Di Kerinci ada tanaman apa, Nak? Iya, jadi tanahnya subur kan? Iya, Bu. Ya, begitulah, Nak. Di Pulau Jawa itu ya, banyaknya gunung berapi yang meletus pada zaman dahulunya menyebabkan Pulau Jawa sangat subur. Dan ini ada bahan ajar ya, bisa kalian gunakan untuk referensi. Kalau sudah, sekarang kalian baca ya, kalian pahami LKPD itu, kalian kerjakan. Nah, sekarang kalian diskusikan. Tahu emailnya belajarnya? Kali ya, berapa kali? Sudah semua dibuka bukunya. Nah, sekarang coba dibaca LKPD-nya. Terus jalan ya. 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 Iya, nah, kalau sudah kita presentasi ya. Yang lain kelompok Kopiko didengarkan temannya presentasi ya. Ibu. Berdasarkan tabel 1.1, provinsi dengan kepadatan penduduk terbanyak adalah jawabannya DKI Jakarta. Alasannya, 1. Adanya penyebaran wilayah karena pekerja yang tinggal di Jakarta harus menyebar. 2. Adanya fenomena urban di mana daerah pinggir dari Jakarta ikut mengalami pembangunan dari berbagai macam bidang. Ya. Sudah kasih hapus untuk si Anggul kelompok
Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa program transmigrasi tidak berjalan dengan maksimal? Ya, kasih aplaus untuk Kia. Enak ya jawabannya. Silahkan kelompok ya, silahkan diwakilin. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa program transmigrasi tidak berjalan dengan maksimal? Jawabannya, hal ini karena ditempatkannya transmigran di daerah yang tidak subur, dan di daerah transmigrasi tidak ada transportasi. Ya, kasih aplaus untuk kelompok C. Tadi jawaban LKPD nomor 1 itu kalian tidak menyebutkan salah satu faktor Jakarta menjadi kota terpadat dari infrastruktur atau sarana prasarana. Kalian hanya menyebutkan karena urbanisasi dan ibu kota negara Indonesia. Jadi kekurangan itu tolong dilengkapi, ditulis lagi di LKPD sesuai dengan itu di layar. Ya, kalian sudah tahu kekurangannya di mana? Ya, nomor 1 juga tadi. Coba kalian lihat, sudah ada nggak infrastrukturnya tadi? Tidak. Nah, tidak ada. Jadi sekarang kalian tambahkan. Kemudian nomor 4, kalian tidak menyebutkan transmigrasi. Ya. Kalau sudah, kita tarik kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan diskusi kita pada hari ini? Penyebab perbedaan kepadatan penduduk di Indonesia. 1. Tingginya tingkat urbanisasi. 2. Kesimpulannya, salah satu faktor Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia adalah karena sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat politik, budaya, dan ekonomi. Ditambah lagi di Jakarta diberitakan bahwa Jakarta fasilitasnya lengkap, kota metropolitan, sehingga penduduk atau banyak orang yang berurbanisasi ke Jakarta. Gimana pembelajaran hari ini, Nak? Saya tertantang, ya. Nah, sekarang karena kalian senang, Ibu juga ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Jadi ini ada soal evaluasi, ya. Soalnya tidak banyak, 5 untuk ganda, harus kalian kerjakan sekarang, ya. Nah, silakan. Sudah, Bu. Untuk hasil belajar kalian, besok bisa kalian lihat di mading sekolah, ya. Ya, Bu. Jadi koreksi besok langsung keluar nilainya. Sebagai wujud rasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, ya, kekayaan alam yang begitu melimpah di sekitar kita. Sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, supaya tidak tercipta lingkungan yang kumuh, banjir, ya, sebagaimana yang telah kalian diskusikan pada diskusi tadi. Nah, untuk pertemuan hari Kamis, silahkan kalian baca buku IPS halaman 42 tentang komposisi penduduk, ya. Untuk buku IPS-nya masih sama, menggunakan buku IPS kurikulum 2013, ya. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Diwangi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.